Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk hari ini pertemuan kelima ya. Materi hari ini yaitu subjek hukum internasional. Ya. Jadi dalam setiap hukum, pengaturan hukum itu harus ada subjek dan objeknya. Ya, hukum apapun itu. Ya, perceraian ada subjek, ada objek. Subjeknya apa? Suami istri. Objeknya apa? Ikatan perkawinan yang ingin diselesaikan. Nah, seperti itu. Jadi setiap hukum itu selalu ada subjek, selalu ada objek. Ya, kalau di hukum internasional ini, subjek hukumnya itu adalah para pihak yang segala aktivitas, tindakan atau kegiatannya diatur atau menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan berupa hak ataupun kewajiban melakukan suatu perbuatan berdasarkan kekuatan hukum positif. Ya, jadi subjek hukum internasional itu para pihak yang sudah mengikatkan diri, ya, para pihak yang sudah mengikatkan diri terhadap hukum internasional. Dengan kata lain bahwa negara itu sudah menerima hukum internasional untuk berada di negaranya. Ya. Dengan seperti itu, ya, negara tersebut pun harus membuat aturan-aturan yang berlaku di negaranya juga diatur secara internasional. Ya. Contoh misalnya, kalau dalam kita di Indonesia itu ada undang-undang hak cipta, merek, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan lain-lain. Ya, itu untuk pengaturan hukum internasionalnya mana? Di ATT TRIPS. Ya, ada. Ya, karena apa? Karena kalau istilahnya perlindungan haki itu bukan hanya dilindungi di Indonesia saja, tapi harus berlaku secara internasional. Contoh misalnya, kita dalam mendaftarkan merek, ya, kalau kita mendaftarkan merek itu bukan hanya merek itu belum digunakan di Indonesia, tapi merek tersebut juga harus belum digunakan di seluruh dunia. Jadi caranya apa? Ya, kita mendaftarkan merek, diumumkan di Indonesia. Oke, diumumkan di Indonesia selama lebih kurang 30 sampai 40 hari. Jika tidak ada komentar bahwa ada hasil penjiplakan atau sama, maka diterima pendaftarannya. Setelah diterima pendaftarannya, keluar sertifikatnya, tapi dalam masa penungguan juga, istilahnya percobaan juga, karena pengajuan ini dinaikkan lagi ke dunia internasional, diumumkan lagi di dunia internasional. Sama tidak? Karena dalam hukum merek ini bukan hanya katanya, ya, bukan hanya tulisannya. Misalnya McDonald, bukan hanya tulisan McDonald-nya, tapi bunyi katanya, penyebutannya, aksen dari suara yang keluar itu, jika terjadi kemiripan itu harus ditolak. Ya, berat kalau apa? Kalau desain industri misalnya, grafisnya, ya, gambar komputer, grafis ya, tata letaknya, ya, gambar ya, saduran gambarnya, tarikan gambarnya, itu harus diteliti secara akut. Kalau pendaftaran itu memang benar-benar tidak memiliki kesamaan dengan yang sudah terdaftar terdahulu, ya. Karena kalau kita lihat di situs Mahkamah Agung, banyak tuh pengajuan pembatalan yang terjadi karena kesamaan. Misalnya, ya, kalau contohnya perlindungan haki itu yang merek, cipta, desain industri, paten segala macam itu perlindungannya 20 tahun.
setelah itu menjadi public domain. Apa itu? Bahwa hak itu menjadi bagian dari hukum publik. Apa artinya? Bahwa hak tersebut memang dari si pendaftar ini, si A misalnya kan, tapi dia sudah tidak lagi memegang hak ini. Hak ini sudah menjadi sudah milik masyarakat umum. Ya, dalam arti nanti misalnya tahun ke-25, tahun ke-30 ada yang mau mendaftarkan ternyata mirip dengan ini, tetap ditolak karena sudah ada ini yang menjadi public domain. Ya. Jadi kalau kita ingin mendaftarkan sesuatu harus benar-benar real yang baru, bukan hasil rekondisi. Ya. Kalian misalnya buat rumah makan, mau ingin daftarkan mereknya, pastikan kalau itu baru, bukan hasil rekondisi. Kalian ambil merek terkenal, kalian buat merek kalian yang mirip-mirip tapi tidak sama. Ingat yang seperti saya bilang, kalau yang dinilai itu bukan hanya tulisan, tapi aksen penyebutannya. Ya, subjek hukum di sini dibagi atas dua. Yang pertama individu alami atau orang perseorangan, dan individu buatan atau badan hukum. Nah, tetap dalam hukum internasional itu ada personnya dan ada badan hukumnya. Ya, apa badan hukum internasional? Misalnya PMI, WHO. Ya. PMI itu kita ada PMI Palang Merah Indonesia. Tapi kalau di dunia internasional PMI juga namanya Palang Merah Internasional. Ya. Nah, ada beberapa perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bukan orang perseorangan. Ya, seperti apa? Seperti badan hukum atau perkumpulan. Ya, jadi perkumpulan juga yang sifatnya internasional itu ada perlindungannya di hukum internasional. Ya, jadi hukum internasional ini nanti ada kita bahas ya. Ada juga misalnya dibahas istilahnya orang-orang pendemo misalnya, ya, kelompok-kelompok pendemo ada dilindungi. Karena hukum internasional itu mewakili dari pihak pelaku di dalam hukum internasional, ya, pelakunya. Jadi siapapun yang terlibat di dalam hukum internasional. Apa itu? Misalnya perdagangan internasional, perang antar negara, ya, invasi atau pendudukan. Ya, ada 3 hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional. Yang pertama, kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional. Ya, jadi kalau kita ingin gabung di hukum internasional, adalah kita harus siap untuk pengajuan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional. Nah, ini yang terjadi, misalnya seperti yang kasus yang si Padan Mijutan yang tempo lalu, ya, ada harus cepat dilakukan pelaporan internasional. Yang kedua, kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Ya, kalau kalian melihat berita, itu banyak presiden kita melakukan perjanjian internasional. Ya.
atau menteri-menteri kita Menhan yang kerjasama dengan misalnya Angkatan Bersenjata Indonesia dengan Amerika yang dulu, ya, yang sampai sekarang pun videonya masih viral, ya, yang tentara wanita Amerika yang dekat sama tentara pria Indonesia, ya, itu seperti itu perjanjian kerjasama, ya, perjanjian yang saling menguntungkan, sama-sama memperoleh keuntungan. Apalagi perjanjian kerjasama, misalnya perjanjian Indonesia dengan beberapa negara dalam hal penempatan tenaga kerja, ya. Jadi tenaga kerja itu ditempatkan bukan hanya urusan kita dengan agen penyalur, tapi juga dengan negara. Negara harus buat dulu perjanjian kerjasama dengan negara tertentu. Kalau dilihat sudah ada perjanjian kerjasamanya, barulah agen itu bisa menempatkan tenaga kerja di situ, menempatkan kita di situ, ya. Bukan suka-suka aja. Kalau suka-suka aja, lihatlah, ya, banyaknya TKI yang berangkat tanpa prosedural yang lengkap. Terakhir terjadi masalah, ya, duta besar kita yang ada di luar negeri juga tidak mengetahui. Karena apa? Karena memang mereka masuk negara itu tidak dari jalur resmi atau tidak dari jalur yang diketahui oleh duta besar, ya. Jadi walaupun nanti misalnya maaf kata TKI itu dijual di apa, nggak tahu, ya, duta besar nggak tahu. Karena apa? Karena istilahnya masuknya tidak dari jalur yang resmi. Kalau dari jalur yang resmi, penyalur tenaga kerja ini jika mengantarkan tenaga kerjanya ke negara A misalnya, harus ke duta besar dulu. Setelah didaftarkan di duta besar, diantar ke tempat kerjanya, ya. Jika sudah diantar ke tempat kerjanya, dia melapor sudah diantar, maka duta besar ini kalau memiliki kecurigaan bisa menyuruh orang-orangnya untuk mengecek betul nggak dia kerja di situ. Jadi betul-betul aman. Jadi kalau kalian milih jalan-jalan yang tidak resmi atau jalan tikus yang kita kenal bahasanya, ya, lihat betapa banyak korban-korban yang ketahuan setelah terlibat masalah, ya, ditahan di Arab Saudi, masuk penjara di negara lain. Kalau nggak ketahuan. Konsep subjek hukum internasional, ya. Konsep dalam hal ini diartikan sebagai subjek dan objek. Apa itu? Konsep sebagai subjek adalah kegiatan merumuskan dalam pikiran atau menggolong-golongkannya, ya. Kalau konsep sebagai subjek itu bagaimana kita merancang sesuatu, ya. Ini belum tindakan. Kita menyusun suatu aturan-aturan, peraturan-peraturan untuk suatu masalah. Inilah seperti anggota DPR yang membuat peraturan perundang-undangan, ya. Kalau sebagai objek, konsep adalah menjelaskan isi kegiatan tersebut atau mengkaji apa makna dari konsep itu sendiri. Apa itu? Ini dengan kata lain menjelaskan kepada masyarakat tentang peraturan yang ada, ya. Kalau kita kenal misalnya kalau ada ke daerah-daerah tempat tinggal kalian itu misalnya reses para anggota dewan. Jadi anggota dewan datang misalnya ke kantor lurah minta kumpulkan warga misalnya beberapa orang, 20-30 orang, dia memaparkan kerjanya, ya, juga menampung aspirasi
masyarakat. Ya, konsep subjek hukum internasional yang pertama, entitas sebagai pemegang, pengemban, pengampu hak dan kewajiban. Ya. Yang kedua, adanya kemampuan hukum dari entitas tersebut. Entitas dalam hal ini berarti negara ya. Ya, bahasanya entitas kita samakan artinya dengan negara atau subjek hukum internasional itu. Subjek hukum internasional itu bukan hanya negara, nanti ada kita jelaskan. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Bagaimana setiap anggota itu harus paham dengan hak dan kewajibannya. Karena subjek hukum itu adalah pemegang, pengemban, pengampu hak dan kewajiban. Ya. Jenis-jenis subjek hukum internasional ini yang seperti saya bilang tadi ya. Kita membahas tentang subjek hukum internasional. Adapun subjek hukum internasional pertama negara atau state kalau dalam hukum internasional. Kedua, tahta suci. Tahta suci atau Vatikan atau the Holy Emperor. Yang ketiga, organisasi internasional atau international organization. Yang keempat, ada Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross. Yang kelima, ada kaum pemberontak. Jadi di sini di hukum internasional juga kaum pemberontak itu ada pengaturan hukumnya. Ya, atau belligerents atau insurgents. Yang keenam, ada individu. Yang ketujuh, perusahaan multinasional atau multinational corporation atau perusahaan transnasional atau transnational corporation. Yang kedelapan, organisasi non pemerintahan atau non governmental organization. Ya, kita jelaskan satu persatu. Negara atau states. Ya. Kalau negara di sini, negara sebagai subjek hukum internasional, kita lihat dari rentetan sejarah perkembangan internasional. Ya, dari zaman India kuno sudah mengenal hukum-hukum bangsa, perlakuan terhadap diplomat atau duta sebagai utusan raja, termasuk bagaimana cara melakukan perang, siapa yang boleh menyerang dan diserang. Ya, ini kalau dalam hukum perang juga ada aturannya dalam hukum internasional. Memang kalau kita lihat beberapa negara yang didukung oleh negara superpower juga sering melanggar aturan-aturan ini. Ya, tidak ada penyelesaian di dalamnya. Negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional dapat dilihat dalam perjanjian-perjanjian internasional. Ya, perjanjian internasional yang contohnya adalah Konvensi Jenewa yang pertama, kedua, ketiga, keempat tahun 1949 atau Jenewa Convention yang mengatur mengenai tata cara perang termasuk perlakuan terhadap tawanan dan korban perang, dibentuk, disetujui dan dilaksanakan oleh negara-negara. Ya. Jadi kalau dalam aturan perang ini juga ada aturan tidak boleh menyerang wanita dan anak-anak, dan tidak boleh menyerang
masyarakat sipil yang tidak memegang senjata. Ya. Tapi dalam perang di Palestina Israel kita lihat hal-hal ini dilanggar. Ya. Banyak anak-anak yang dipenjara. Ya, banyak perempuan yang dibunuh. Itu kalau memang yang dilindungi negara-negara superpower tidak bisa diproses hukum. Sampai sekarang tidak ada proses hukum dalam. Ya, bahkan video-video yang sudah naik ke YouTube atau media-media lainnya tetap tidak ada. YouTube buatan Amerika tetap tidak ada. Kan? YouTube buatan Amerika, video itu masuk YouTube, sebelum masuk kan diteliti dulu sama orang itu. Tetap tidak ada apapun jawaban, ya, karena target perang Israel sejak tahun 2010 itu sudah dirubah, ya, bukan lagi orang yang memegang senjata, tapi perempuan dan anak-anak. Kenapa? Karena sudah ratusan tahun perang di Palestina. Palestina digempur sudah ratusan tahun, tapi nggak habis-habis. Dari mana orangnya? Ya, kalian pikir secara logika. Maksud ini kan Palestina ini punya presiden, ada presiden. Ada. Kenapa nggak bisa istilahnya dia datang ke pihak Israel ngomong dengan seperti ini? Enggak, kalau Palestina ini memang ada sebagai negara yang mengakui hanya negara-negara Liga Arab, ya, negara-negara Liga Arab, negara-negara Teluk, belum negara secara internasional. Ya, baru dalam beberapa minggu ini saya lihat sudah ada bendera Palestina di markas PBB. Itu baru beberapa minggu ini, ya. Dari beratus tahun yang lalu nggak pernah ada. Ya, ada perwakilannya di PBB. Perwakilan, bukan anggota. Ya. Bukan anggota resmi PBB. Perwakilan di situ. Ya. Perwakilan dapat mengutarakan pendapat-pendapatnya. Jadi kalau seperti ini mau sampai kapan? Enggak ada. Kalau dilihat ya tidak ada penyelesaian. Apalagi sekarang nggak tahu ya ke depannya, Palestina sudah dibantu beberapa negara Arab seperti Lebanon dan Turki sudah menembakkan rudal. Entah Israel akan berhenti atau tidak. Ya, semenjak mereka menembakkan rudal, bendera Palestina ada di PBB. Berarti PBB sudah mulai khawatir dengan terlibatnya negara-negara Arab. Ya. Sama misalnya kalau kita lihat perang Rusia Ukraina. Ya. Ukraina diserang negara-negara Uni Eropa, tapi nggak habis-habis. Ya, berapa negara yang nyerang dia? Ya, nggak habis-habis, nggak hancur-hancur, nggak padam-padam. Kita baca juga, Pak, sebenarnya dalam peperangan dalam dunia itu Amerika. Iya, semuanya emang Amerika. Ya, kita bisa bilang kalau memang Amerika, karena Amerika itu ada tujuannya, ingin mencari apa di situ. Ya, kalau di negara-negara Arab jelas tujuannya adalah minyak bumi. Ya, minyak bumi yang ada hanya di Arab. Negara-negara Arab dan negara-negara Teluk. Ya, termasuk di Rusia. Rusia gas. Minyak bumi dia nggak ada. Itu kalau negara yang tidak ada manfaatnya, nggak mau dia. Ya, untuk apa diserang? Ngabis-ngabisi anggaran, ngabis-ngabisi biaya.
Kalau enggak ada manfaatnya. Lihat negara-negara yang ini Papua mau dimerdekakan, apa yang ingin diambil oleh orang itu? Freeport. Ya, jika Papua merdeka, ya lepas dari Indonesia, Indonesia nggak nangani Freeport lagi. Masyarakat Papua nggak ngerti nangani Freeport, maka Amerika masuk. Caranya seperti itu, memecah belah. Ya, kalau negara yang terlampau besar dia memecah belah. Dan kejadian di Aceh sama juga seperti itu. Sama. Di Aceh masih banyak itu hasil-hasil alam, hasil-hasil bumi yang terdapat di sana. Ya, wilayah yang sejuk. Ya kan? Karena apa? Kalau nggak ada manfaat misalnya. Kenapa istilahnya kalau kita lihatlah negara-negara Afrika yang udah mengalami krisis atau kemiskinan seperti di Afrika Selatan itu, kenapa itu nggak diserang? Ya, kenapa itu nggak diinvasi? Karena memang nggak ada yang ingin didapatkan di sana. Afghanistan kenapa diserang? Karena memang masih ada ladang minyak di Afghanistan. Ya, mereka ingin dapatkan sumbernya. Nah, mereka ingin memegang semua sumber daya yang ada di dunia ini, ya minyak, gas, batu bara. Kalau bisa aman-aman, Indonesia kan memiliki beberapa pulau untuk kekayaan alam. Kalau negara-negara lain, ya, kalau diserang itu, mereka bisa menerka kekuatan militernya, ya. Dan negara-negara lain itu wilayahnya pun mudah dijangkau. Kalau Indonesia dia nggak tahu kekuatan militer yang sebenarnya Indonesia semana, ya, nggak tahu setelah tentara ada polisi, setelah polisi ada satpam yang ada pelatihan militernya juga, militer dasar. Nggak tahu juga ada kekuatan dari masyarakat. Dan kalau ingin menyerang Indonesia sangat menghabiskan banyak biaya dan belum tentu bisa menang. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang jauh, ya, tidak berdekatan. Kalau dia melalui jalur udara pasti ditembak. Ada pertahanan udara. Setiap negara punya pertahanan udaranya masing-masing. Pasti ditembak jatuh. Ya. Kalau melalui jalur darat pasti tidak bisa. Ya kan? Karena terpisah oleh laut. Kalau melalui jalur air, berapa jam perjalanan kita? Lihat, kita dari Medan ke Jawa aja sudah memakan 2 jam, 3 jam. Naik kapal 3 jam atau 4 jam lah, kadang-kadang pun berangkatnya dari Lampung bukan dari Medan. Jarang yang dari Medan. Dari Lampung aja itu 2 jam. Ya. Kita kalau dari sini ke Lampung udah berapa? Kan? Kalau 2 jam udah keburu ketahuan sama polisi militer di air. Ya. Sangat resiko. Ya, mau mendaratkan tank di mana mereka? Ya, Indonesia, negara Indonesia tidak ada di dalamnya negara lain. Ya, sebagai contoh misalnya seperti negara di Rusia, di samping kiri kanannya banyak negara-negara lain. Jadi kalau mau memberangkatkan tank dari negara lain bisa. Kalau ini mau kemana? Ya, masukkan tank dari Australia, berarti dari Papua. Dah, luar ujung Papua mau ke Sulawesi, laut lagi. Mau ke Jawa, laut. Mau ke Kalimantan, laut.
nggak bisa tank jalan. Ya, itu makanya beratnya kalau perjalanan darat. Dan masih itu nanya, misalnya kayak perang udara gitu, pusatnya di ledakannya itu apa? Dia dihancurkan itu apa? Kalau biasanya kalau sekarang itu banyak pesawat-pesawat itu pakai drone ya, tidak lagi dengan pilot. Tidak ada pilot di pesawat-pesawat itu karena mereka mending resiko kehilangan pesawatnya daripada kehilangan tentaranya. Ya, jadi mereka menerbangkan itu biasanya yang luan diserang itu adalah pusat komando militer atau pertahanan. Berarti pangkalan militer. Pangkalan militernya, dilihat pangkalan militer yang terbesar. Kalau Ukraina nggak ada pusat militernya, makanya yang diserang pusat pemerintahannya. Dia nggak ada. Kan? Kalau Indonesia pusat pemerintahan Jakarta. Iya, pusat militer pun di Jakarta. Ya, pusat militer yang ada kapal-kapal amfibi segala macam kan di Jakarta semua, nggak ada di daerah. Kalau Ukraina nggak ada. Kalau dia peralatan militernya masih banyak bantuan dari negara-negara Rusia misalnya dulunya. Ya, nggak ada dia persediaan, makanya waktu pertama kali dia perang dengan Rusia, Ukraina ini sempat kebingungan dan sibuk mencari bantuan dari negara Uni Eropa. Ya kan? Sibuk dan minta bantuan. Kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki persenjataan yang lengkap. Mereka hanya memiliki persenjataan standar keamanan negara, bukan perang. Ya. Kalau senjata itu atau pesawat atau kapal itu memang ada yang standar perang dan standar keamanan negara. Yang baru-baru ini Menhan Pak Prabowo beli berapa banyak itu kapal-kapal perang yang ada. Baru kali ini pertahanan belanja kapal-kapal perang cukup besar. Ya, makanya tentara sangat senang Menhannya Pak Prabowo, bukan masalah apa-apa. Lihat mereka dapat peremajaan kapal-kapalnya, kapal lautnya, ya. Ini mau katanya dalam waktu beberapa bulan ke depan mau didatangkan lagi rektor-rektornya. Ya, memang harusnya, ya saya bukan membanggakan satu orang person atau apa. Kalau suatu pekerjaan kita serahkan kepada memang dia yang ahli di bidangnya, dia ngerti memperbaiki. Ya. Pak Prabowo Jenderal TNI, dikasih Menhan, tahu dia keliling aja, keliling dia setahun ke markas-markas tentara, apa yang kurang dah dipesannya. Ya, orang dana ada, dana untuk pertahanan itu ada, cukup besar dana untuk pertahanan. Kenapa nggak diberdayakan untuk memperkuat? Ya, ditambah lagi pos-pos di setiap daerah. Bahkan ini katanya mau ada wacana kalau kantor militer itu sama kayak kantor polisi, ada di setiap kabupaten. Nah, kalau sekarang kan di kotanya, kota-kota besar, ya kan. Kalau di Medan ya di kota Medan ada. Istilahnya kalau di kabupatennya nggak ada, kayak di Medan area nggak ada, Medan kota nggak ada. Medan area kan bukan yang sekarang. Bukan polisi, ya militer yang saya bilang. Militer nggak ada. Kalau Medan area bukan yang di sekarang nih. Sukarame itu cuma pos jaga, yang di Medan Mall. Itu Polsek Medan Area. Orang banyak salah. Orang bilangnya Polsek Medan Area yang Sukarame. Yang Sukarame itu enggak, itu cuma pos jaga, enggak ada kantor di situ. Enggak ada orang di situ. Yang kalau menjaga aja lah ada bapak polisinya di situ. Tapi kalau udah jam malamnya enggak ada penjara, enggak ada apa-apa itu. Polseknya memang termasuk jauh di Medan Mall, di belakang. Ya.
di seberang Medan Mall itu setelah gereja ada jalan belok kanan, situ Polsek Medan Area. Saya nggak ngerti kenapa polseknya di situ. Itu udah bukan lagi Kecamatan Medan Area. Kenapa tercampak di situ? Makanya kalau saya ingin laporan kehilangan, lebih bagus saya ke Medan Kota, lebih dekat. Medan Kota teladan. Lebih dekat daripada ke sana, kita jalannya mutar-mutar. Masuk Medan Mall, belok ke Medan Mall, nanti dapat simpang pertama belok kanan setelah gereja besar, ada situ nanti tulisannya Polsek Medan Area, masuk situ. Kan terlalu jauh mutar-mutarnya. Kalau yang Polsek Medan Kota enak aja, parkir di teladan udah. Atau kalau mau aman parkir di bank, situ banyak bank, ada Bank Mandiri, ada Indomaret, parkir di situ. Ya, saya biasa gitu. Yang kedua adalah tahta suci atau Vatikan. Ya, tahta suci atau Vatikan ini kita kenal sebagai salah satu negara yang ada di Italia atau di Roma. Ya, sebenarnya salah satu kota di Roma, tapi sudah diakui sebagai negara. Negaranya itu hanya sebatas dari kota Vatikan itu yang dikelilingi oleh kota Roma. Nah, seperti itulah, ada negara dalam negara. Ya, kalau misalnya ingin melakukan penyerangan misalnya, bisa dari situ titip di Vatikan, lakukan penyerangan darat. Tapi Vatikan pun agak susahnya karena nggak ada wilayah perairan dia, karena dia di pusat kota Roma. Ya hanya sebatas gereja itu aja, gereja Vatikan itu. Itu wilayah negaranya, wilayah terkecil di seluruh dunia. Ya, wilayah terkecil di seluruh dunia, negara terkecil di seluruh dunia. Iya, penduduknya jamaahnya itu, jamaah gerejanya itu. Pusat pemerintahan atau segalanya itu di gereja itu. Nggak ada di tempat lain. Karena sebenarnya mereka bukan gereja, bukan negara, gereja. Tapi nggak tahu ya, sejarahnya pun nggak jelas kenapa Vatikan itu jadi negara. Itu Vatikan yang banyak paus-paus itu. Iya, itu udah negara sekarang. Yang ketiga ada WTO lagi, organisasi internasional atau international organization. Ya, apa sih ini contohnya? WTO atau World Trade Organization yang mengurusi masalah perdagangan internasional. Atau ada juga International Center of Settlement of Investment Dispute atau ICSID. Didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah investasi di antara individu atau badan hukum yang berada di wilayah negara anggota ICSID. Ya. Organisasi internasional harus memenuhi beberapa karakteristik. Yang pertama, keanggotaan terdiri dari negara-negara dan garis miring atau organisasi internasional lainnya. Ya. Organisasi internasional itu harus memiliki anggotanya. Anggota itu terdiri dari negara-negara. Misalnya seperti saya ambil contoh tadi, misalnya PMI. Ya. PMI internasional ada anggotanya. Setiap negara ada PMI. Ya. Setiap wilayah negara ada PMI. Wilayah yang kalau ada bencana alam atau apa itu selalu turun mereka. Harus didirikan berdasarkan perjanjian atau instrumen hukum lainnya. Ya. Jadi organisasi-organisasi itu harus didirikan berdasarkan aturan hukum atau perjanjian kerjasama. Untuk apa? Untuk
agar memiliki dasar dalam melaksanakan setiap kegiatan, ya, tidak dikatakan ilegal, ya, punya aturan, dilakukan secara benar sesuai aturan, maka legal dia, dibenarkan. Organisasi internasional memiliki hak otonomi yang berbeda dengan anggota dan memiliki personalitas hukum. Ya. Jadi organisasi internasional ini memiliki kekhasan. Ya. Istilahnya dapat masuk ke setiap negara tanpa harus menyesuaikan diri dengan negara itu. Ya kan? Tapi kalau kita misalnya melakukan perjanjian kerjasama dengan negara B dalam hal konteks hukum internasional, maka harus dicari dulu kesamaannya. Ya, apa nih keuntungan yang didapat dari kedua belah pihak? Ya kan? Tapi kalau PMI enggak, kalau kayak PMI, IMF segala macam enggak. Mereka masuk ya masuk aja. Tinggal negara yang dimasukinya itu menyesuaikan dengan yang masuk ke negaranya. Nah, disesuaikan dengan kultur budayanya. Ya, mulai dari masuk sampai sekarang nggak ada tuh istilahnya PMI yang ditolak, ya kan? Tetap dia berjalan. Yang keempat ada Palang Merah Internasional. Ya. Ini yang udah kita bahas juga tadi beberapa kali ya. Inilah organisasi yang selalu terlibat langsung dalam setiap kecelakaan atau kejadian-kejadian alam atau bencana alam. Ya. Selalu PMI turun. Dan kalau misalnya yang mudah kita lihat itu seperti tsunami di Aceh. Itu ada PMI, ada ambulan-ambulan dari PMI, dari dunia internasional datang. Iya, yang Sembahi ya, Sembahi, yang itu kiriman dari Nias kalau nggak salah ya katanya. Nias apa Tapanuli lupa saya. Yang hebatnya di Tapanuli kalau nggak salah, di Tapanuli atau Nias itulah yang hebatnya. Baru di sini kena luapannya. Tapi kan kalau yang di Sembahi kan nggak terlalu masuk ke kota, cuman airnya aja naik, nggak masuk ke pemukiman penduduk, nggak terlalu masuk ke pemukiman penduduk. Kalaupun masuk ya cuman sekedar banjir biasa lah, nggak seperti banjir bandang seperti di Aceh yang menyapu masyarakat. Yang ada mobil apa itu kan bukan dari Sembahinya, dari yang kota pertamanya itu. Ya, memang yang kalau kota pertamanya memang hancur, yang di Tapanuli itu hancur karena airnya naik tinggi. Ya, semua disapu sama seperti di Aceh yang lalu. Ya, tapi lebih parah di Aceh, kalau saya bilang. Ya. Di Aceh disapu itu tahun 2004, disapu saat berapa pagi jam-jam 7 lah itu saya ingatnya waktu saya kumpul dengan kawan-kawan SMA di Tembung. Waktu itu gempanya luar biasa, kami terus sampai gempanya luar biasa. Langsung saya ditelepon orang tua saya dulu hari itu kan, gimana kalian, nggak apa-apa, kami di luar. Kami waktu itu pas di luar, di pondok di luar. Barulah nonton berita Aceh beberapa kotanya rata. Ya, bahkan pembersihannya sampai 3 minggu. Jadi kalau dulu itu saya nggak mengalami langsung, tapi beberapa tetangga atau kawan saya ada yang mengalaminya langsung. Itu kalau masuk ke kota Aceh udah bau bangkai. Ya. Karena apa? Bukan tidak diselamatkan, tapi memang
kondisi medan yang tidak mudah. Disinilah seharusnya organisasi internasional membantu, karena peralatan dari dunia internasional lebih bisa bekerja lebih cepat, ya. Supaya apa? Itulah karena banyak istilahnya mayat-mayat yang tertimpa. Bahkan ada yang tertimpa 2 minggu dia masih hidup, cuman bertahan hidup dengan minum tetesan-tetesan hujan, ya. Itu jadi awalnya hujan dulu kan atau Enggak. angin kencang tuh? Gempa. Kalau menurut ceritanya, saya nggak tahu betul atau enggaknya, karena belum nggak dilakukan penelitian secara langsung, ya. Ya, karena nggak dilakukan penelitian secara langsung. Dulu itu waktu saya lupa tuh lautnya di mana itu, laut atau sungai itu kan, yang di daerah Aceh itu. Setengah jam sebelum, kenapa banyak korban, setengah jam sebelum di kejadian tsunami itu air surut, ikan menggelepar, ya kan, di Melabuh itu ikan menggelepar, masyarakat sibuk nangkapin ikan. Rupanya surut itu karena ada tekanan dari bawah, terhisap, ya. Terhisap kan dia nggak kemana-mana, tetap dia terhisap. Kalau udah penuh di bawah, dia nembak lagi. Makanya tingginya sampai gedung 3 lantai. Bayangkan air setinggi gedung 3 lantai, kalian bersembunyi dimanapun kena sapu. 3 lantai. Makanya ada yang kalau yang dekat Melabuh itu betul-betul habis. Tapi kalau yang kotanya di lantai ketiga atau di atas pohon masih banyak yang selamat. Dia manjat ke atas pohon, ditemui tim SAR 3 hari kemudian dia di atas pohon atau di atas atap rumah orang. Itu memang luar biasa. Kalau menurut yang saya baca berita itu karena ulah Amerika. Saya nggak tahu ya betul atau enggaknya. Tsunami itu bukan bencana alam, tapi ulah Amerika. Kenapa? Karena setelah tsunami terlihat kapal Indo Amerika meninggalkan wilayah perairan Indonesia. Mereka latihan militer kalau nggak salah di Australia, bukan di Australia, yang dekat Aceh itu apa? Lupa saya. Ada negara situ, negara kecil, Papua Nugini atau apa gitu. Ya, kapal induknya di situ. Nuklirnya jatuh, bukan ditembakkan, tapi jatuh. Kalau seperti ini bisa diselidiki. Siapa yang mau menyelidiki sampai berapa dalam itu tekanan ke bawah, terkuburnya berapa dalam? Bisa sungai itu dikeruk, nyari pecahannya. Kenapa saya percaya asumsi ini asumsi dari beberapa media di Aceh juga. Kenapa saya percaya? Karena 1 jam setelah kejadian, orang yang pertama kali sampai ke Aceh adalah Amerika. Bayangkan jauhnya Amerika ke Aceh, kenapa dia luang sampai? Kalau enggak dia di wilayah kita, ya. Kenapa ambulannya bisa sampai, ya, mobil-mobil militer bisa sampai? Dari mana ini kok bisa sampai? Kalau dari Amerika perjalanannya laut 14 hari loh. Iya kan? Logikanya dari Amerika ke Aceh laut 14 hari. Kok 1 jam udah sampai? Udah armadanya banyak. Ternyata yang di situ adalah kapal Indo. Tahu kan kapal Indo? Kapal Indo bisa memuat beberapa reaktor, tank, helikopter, semua segala macam. Ya, ambulan segala macam ada di dalam itu.
ada landasan pacunya segala macam. Ya, tapi memang nggak ada bukti yang kuat, karena kalau dilaporkan itu akan menjadi konflik lainnya, makanya tidak terlalu di expose. Dan untuk pas kejadian di sana, untuk proses pembangunan itu sampai beberapa tahun? Lebih kurang 10 tahun, 5 sampai 10 tahun, yang baru betul-betul pulih ya. Tapi kalau mulai pembangunannya di tahun kedua, tahun ketiga itu udah mulai bangun mereka. Tapi kalau memang betul-betul pulih dalam kondisi lingkungannya, pulih dalam mental masyarakatnya, itu lebih kurang 5 sampai 10 tahun. Kalau saya bilang, karena kalian bayangkan, kalian hidup kemanapun kalian hirup udara yang seharusnya segar, mau bangkai itu sampai 2 atau 3 bulan kalau nggak salah saya. Karena tertimpa, nggak bisa dicari, harus diangkat dulu, dibor dulu, batu-batu itu baru diangkat. Ya. Ada di sini kaum pemberontak. Jadi kaum pemberontak ini di internasional ini juga diatur. Ya, kaum pemberontak dalam sebuah negara itu diatur. Ya, kalau kaum pemberontak yang diatur ini adalah kaum pemberontak yang memang terdaftar sah dalam suatu negara. Ya, contohnya apa? Taliban di Afghanistan itu terdaftar sebagai kelompok pemberontak. Ya, diakui dalam sistem negaranya, didaftarkan, diakui dalam dunia internasional. Ya, karena ada kalanya juga kaum pemberontak diakui keberadaannya sebagai belligerent oleh negara-negara jika memenuhi syarat. Ya, jadi pemberontak itu diakui keberadaannya sebagai suatu organisasi tertentu oleh negara-negara jika yang pertama memiliki struktur organisasi yang jelas. Ya. Jadi kalau kaum pemberontak itu harus memiliki struktur organisasi yang jelas, ketuanya, susunan pengurusnya segala macam itu harus jelas semua sampai ke bawah. Ya. Memiliki tanda pengenal dan menggunakannya dengan konsisten. Ya, harus ada ID card-nya juga. Sudah menguasai sebagian besar wilayah di tempat kaum pemberontak melakukan pemberontakan. Ya, jadi kaum pemberontak ini harus menguasai medan. Ya. Kaum pemberontak dalam hal ini ya memang diakui keberadaannya, bukan sebagai teroris. Beda sebagai teroris. Ya. Kaum pemberontak ini memang diakui, terdaftar di dunia internasional, memang ada mereka. Ya, kerja mereka memberontak pemerintahan, bukan buat kerusuhan. Ya, jadi kalau pemerintahannya nggak sesuai dengan masyarakat, mereka lakukan pemberontakan. Kalau kita lihat di aksi demonstrasi besar-besaran. Ya. Mendapat dukungan dari rakyat yang berada di wilayah yang telah dikuasai secara efektif. Ya, harus mendapat apa? Kalau kaum pemberontak ini biasanya selalu diterima oleh masyarakat. Ya. Iya, Abu Sayyaf ya. Panggilannya seperti itu. Dia bukan termasuk kaum pemberontak. Kalau dia kaum pemberontak, dia harus mendaftarkan, membuka pendaftaran ke dunia internasional bahwa dia kaum pemberontak yang ada di Indonesia. Dan kaum pemberontak itu bukan membuat rusuh. Ya, kaum pemberontak itu muncul saat negara ingkar. Ya, saat negara tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Negara sudah merugikan masyarakat.
maka kaum pemberontak muncul, mengkudeta. Ya, maka kudeta itu pun diakui di dunia internasional. Kudeta, kuasai tentaranya, usir presidennya, tetap diakui. Yang keenam itu ada individu. Ya, individu itu berarti orang perorangan. Ya, kalau dalam hukum internasional ini pastinya yang menjadi isu utama adalah hak asasi manusia di wilayah-wilayah konflik. Ya. Hak untuk merdeka. Di Israel banyak anak-anak yang masuk penjara. Ya. Kalau kalian lihat di YouTube itu ada namanya anak perempuan Ahed Tamimi. AHD tulisannya. Kita bacanya Ahed Tamimi. Tamiminya biasa. Ya. Itu di penjara dari usia 8 tahun. Keluar usia 13 tahun. Memberontak lagi, ditahan lagi usia 14 sampai sekarang kalau nggak salah udah 17 atau 18 tuh. Udah keluar. Ya. Saat ditahan itu Pak, memang kayak di penjara biasa. Kayak penjara. Iya. Memang di penjara di Israel. Bukan di Palestina, di penjara di Israel. Nah, kan banyak tuh tahanan-tahanan yang memang tahanannya pun anak-anak. Dan mereka mengharapnya, Israel ini mengharapnya dengan anak-anak ditahan, anak-anak lain merasa takut. Tapi kalau di dunia internasional itu ada nggak yang mengatur bahwa anak-anak itu bisa dipenjara atau tidak? Tidak. Anak-anak itu bukan objek perang, bukan subjek perang. Anak-anak dan wanita selama tidak memegang senjata bukan objek maupun subjek perang. Tapi seperti yang saya sampaikan bahwa Israel ini sudah sangat ketakutan. Karena apa? Setiap tahun udah berapa ratus tahun mereka membombardir Palestina, tapi nggak habis-habis. Ya, kalau kalian lihat YouTube, ya, ada keajaibannya seperti ini, bahwa wanita-wanita Israel itu hamil itu tidak 9 bulan. Ya. Ada 7 bahkan 5. Selamat anaknya. Enggak masuk inkubator. Itu secara logika kita. Itu. Dan yang kalau kita bikin terkejut lagi, anaknya itu bukan 1 2. 7. Kembar 7 8. Makanya itulah yang ditakuti Israel. Ya, dibunuh laki-lakinya, perempuannya melahirkan 7 pejuang baru. Ya. 7 pejuang baru. Pikirkan, ya, kapan dia melakukan hubungan suami istri, kapan dia menjaga kandungannya. Kalau setiap hari dia juga perang, anaknya bisa 7. Ya, itulah kenapa kalau logika benarnya itulah kenapa mereka tidak habis-habis. Tapi kalau kita kaji secara umum yang nggak ada jawabannya. Ya, orang dibombardir puluhan bahkan ratusan tahun nggak habis-habis. Itu orang apa jin? Dibom nggak mati-mati. Ya kan? Kalau logika benarnya. Tapi mereka tetap melakukan perlawanan. Dibilang wilayah Palestina kecil, tapi kok pejuangnya nggak habis-habis. Udah dibom sekolah, dibom rumah sakit, ya, dan segala macam dibom, tempat-tempat umum, nggak habis-habis mereka. Ya. Dan ada perusahaan internasional, transnasional. Ya, perusahaan transnasional ini perusahaan yang ada di berbagai negara. Contohnya McDonald, KFC,
ANW itu bukan Indonesia, dari Amerika. Texas dari Amerika. Itu Texas yang ada di sekitar kita, itu Texas dari Amerika. Texas memang betul dari kota Texas di Amerika sana, dari negara bagian Amerika, dibawa kemari. Seperti itulah perusahaan-perusahaan transnasional yang berada di beberapa negara yang kerjasama dengan mereka. Ya, ada organisasi non pemerintahan. Ya, organisasi non pemerintahan atau NGOs yang berkontribusi pada perkembangan, interpretasi, implementasi dan penegakan hukum internasional. Jadi kalau organisasi internasional inilah yang mereka membantu kalau ada masyarakat yang terlibat dengan hukum di negara-negara lain. Ya. Jadi organisasi internasional ini akan mencari bantuan. Misalnya diperlukan pengacara, dicari pengacara, bantu ini. Cari pengacara, bantu ini. Belum itu juga melindungi TKI kita. Makanya TKI itu bekerja harus sesuai prosedur. Kalau ada keluarga kita atau yang kita kenal ingin menjadi TKI, jangan ambil TKI dari jalur-jalur yang tidak benar, jalur-jalur tikus. Masih banyak itu di negara kita. Ya. Daftar aja kalau memang mau jadi TKI di luar negeri, daftar. Itu di samping Wisu ada itu penyalurnya. Banyak itu setiap hari. Anak-anak muda baru tamat SMA banyak itu mendaftar di situ. Ya, anak-anak perempuan yang baru tamat SMA, mereka mendaftar di situ. Ingin menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Itu berarti kalau yang kita bagusnya berarti bisa juga perdagangan manusia dengan nama. Iya. Memang iya. Tapi itu nggak bisa juga ditolak karena kebutuhan itu, pendapatan terhadap negara juga meningkat. Ya, pendapatan terbesar negara itu cuma 2, rokok sama TKI. Makanya sibuk dari dulu rokok harus dilarang. Negara Indonesia belum dapat penggantinya. Ya, kalau rokok dilarang di Indonesia akan terjadi krisis. Ya. Makanya kita sebagai orang-orang yang berpendidikan harus mengerti, jangan hanya sekedar larang rokok. Sekarang kita bilang, kita suruh larang rokok. Ya, pengganti pendapatan negara itu di mana? Ini rokok udah habis. Biasanya negara mendapat dari rokok sebulannya 1 miliar misalnya. Apa nih pengganti berikutnya yang pendapatannya 1 miliar yang sama dengan rokok? Wisata enggak masuk salah satu donatur terbesar untuk negara. Karena wisata itu lebih besar pendapatannya untuk kota atau provinsi. Negara hanya, misalnya saya nggak tahu ya berapa persennya itu di wilayah wisata ya, di pariwisata itu biasanya tahu. Ya, misalnya negara hanya 10%. 50%-nya misalnya wilayah wisatanya ada di kabupaten kota. Berarti 50%-nya untuk kabupaten kota, 40-nya untuk provinsi misalnya ya. Atau dibalik. Ya. Wilayah wisatanya ada di wilayah provinsi, maka provinsinya 50, kota yang terdekatnya dapat 40. Nah, pasti ada wilayah wisata itu dikendalikan atau dioperasikan oleh kota atau provinsi. Ya, jadi seperti itulah ini pertemuan kita, pertemuan kelima. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya.